Shalom saudaraku dikasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-16. Tinggal 2 video lagi atau mungkin 3 video lagi kita akan selesaikan surat 1 Yohanes. Oleh anugerah Tuhan kita akan selesaikan saudaraku ya. Kita bersyukur sampai di akhir-akhir saudara terus belajar, terus mengikuti. Kalau tidak mengerti, ulangi lagi sampai saudara mengerti. Dan saudara mungkin akan mendapatkan pembukaan yang baru. Terus bertumbuh terus dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam ayat yang ke-16 dan 17, kita akan belajar tentang dosa maut. Saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Berbunyi demikian. Jika seseorang melihat saudaranya berbuat dosa bukan dosa maut, hendaklah ia mendoakannya, maka ia akan memberikan hidup kepada mereka yang berbuat dosa yang bukan dosa maut. Ada suatu dosa maut. Saya tidak mengatakan bahwa ia harus berdoa untuk itu. Semua yang salah, ayat 17, semua yang salah adalah dosa. Dan ada dosa yang bukan dosa maut. Di akhir-akhir ayat ini, di akhir-akhir surat 1 Yohanes ini, Rasul Yohanes menyelipkan tentang dosa maut. Kenapa kok diselipkan ini? Karena masih terkait tentang pentingnya mempunyai putra Allah dan tentang doa yang sudah dijelaskan dalam ayat 14 dan 15. Jadi dikatakan toh, semua yang salah adalah dosa dan ada dosa yang ayat 16, saya tidak mengatakan bahwa ia harus berdoa untuk itu. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 14-15 itu doa yang menyentuh hatinya Allah, doa tanpa hambatan. Ayat 16-17, kalau kamu tahu itu seseorang berbuat dosa maut, tidak perlu berdoa untuk orang itu. Nah ini, dan dikaitkan juga tentang punya putra Allah, maka punya hidup. Gak punya putra Allah, tidak punya hidup. Nah, maka karena itu disimpulkan ada yang namanya dosa maut dan ada namanya bukan dosa maut. Nah ini di ayat 16 dan 17 kita akan belajar lebih dalam tentang dosa maut. Jika seseorang melihat saudaranya berbuat dosa yang bukan dosa maut, maka dia harus mendoakan. Istilahnya doa syafaat yang sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya ayat 14 dan 15. Jika demikian, maka Allah akan memberikan hidup kepada mereka yang berbuat dosa yang bukan dosa maut. Doa syafaat untuk akan mencegah hukuman Allah. Menunda hukuman Allah. Sambil kita doakan, sambil kita nasihati, dan orang tersebut bertobat, hukuman Allah bisa nggak jadi, atau mungkin dihukum tapi kecil, sedikit akibat dosanya. Nah, ini saudaraku, misalnya seorang ibu berdoa syafaat kepada anaknya nakal, oleh karena doa ibu tersebut, maka Allah masih memberikan kemurahan yang besar kepada si anak. Ini yang dinamakan doa syafaat, harus kita panjatkan terus. Nah, ayat 17, semua yang salah adalah dosa. Dan dosa pasti membawa kepada maut. Ini prinsipnya ya. Semua yang salah yang tidak cocok dengan firman Tuhan, pelanggaran hukum Allah, itu dosa. Dan dosa itu pasti membawa maut. Roma 6 ayat 23. Tetapi ada dosa yang bukan dosa maut. Kok bingung ya. Semua yang salah dosa. Dosa itu membawa maut. Tapi ada dosa yang bukan dosa maut. Ya, pengertiannya itu bisa kita lihat dari tingkatan dosa. Ya, ada 3 tingkatan dosa. Kita harus tahu dulu ini supaya kita mengerti tentang dosa maut. Tingkat pertama itu dosa manusiawi. Ini dosa-dosa pada umumnya yang dilakukan oleh manusia. Ini bukan dosa maut, tetapi dosa yang berujung pada maut jika tidak bertobat. Jadi dosa maut itu adalah suatu jenis dosa yang jika dilakukan langsung maut, langsung mati. Ya, tapi dosa yang berujung pada maut itu dosa yang jika dilakukan kalau tidak bertobat sampai batas waktunya Allah, waktu tertentu, entah itu kematian atau kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, ya dia binasa. Ya, itu dosa yang berujung kepada maut. Tingkat pertama, dosa manusiawi itu adalah dosa yang
bukan dosa maut, tapi dosa yang berujung pada maut. Misalnya dosa mencuri, dosa pornografi, dosa berbohong, dosa sombong, dosa macam-macam, menipu. Itu dosa manusiawi, dosa yang berujung pada maut. Jika kita berbuat salah, segera bertobat. Nah, tingkat kedua, dosa dalam roh setan. Jika tetap keras hati dalam dosa-dosa manusiawi, maka roh setan itu bisa merasuk sehingga membuat orang tuh lebih berani berbuat dosa. Misalnya dosa ayah membunuh anaknya, kakek membunuh cucunya, dosa mutilasi, potong-potong tubuh, dibunuh dipotong-potong, masukkan kresek, buang di tong sampah. Itu kan perasaannya nggak ada. Juga kakek memperkosa cucunya, ayah memperkosa anaknya. Itu dosa-dosa dalam roh setan. Dimana bisa berani berbuat dosa. Ini membuat perasaan hati seseorang jadi tumpul, bahkan bisa terbalik-balik, saudaraku. Dosa yang tidak wajar, itulah dosa dalam roh setan. Tapi ini belum dosa maut, walaupun ujungnya adalah maut. Ini dosa yang berujung kepada maut. Pada tahap ini masih bisa bertobat. Tahap tingkat kedua ini masih bisa bertobat walaupun sulit. Tapi masih ada kesempatan. Kita doakan terus menerus. Kita nasihati terus menerus sampai orang tersebut membuka hatinya. Maka dengan kuasa Allah menghancurkan orang kuat, dalam tanda kutip orang kuat dalam dirinya. Kita baca Lukas 11 ayat 21 sampai 22. Lukas 11 ayat 21, apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Ayat 22, tapi jika seorang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasan. Orang yang dirasuk oleh roh setan itu seperti orang yang dijaga oleh orang kuat. Siapa orang kuat? Iblis. Kita butuh orang yang lebih kuat. Siapa? Kuasa Allah. Itu menghancurkan pekerjaan iblis dalam diri orang tersebut sehingga bisa bertobat. Ya, ini jadi jangan berputus asa. Jangan pernah menyerah. Doakan terus, doa syafaat. Baik orang itu tingkat 1 dosa manusia, sudah tingkat 2 dosa dalam roh setan, sampai begitu berani, keji, tak wajar. Tetap doakan. Karena suatu saat jika dia buka hatinya luluh, Roh Kudus bekerja, dia bisa bertobat. Nah, dosa tingkat 3 itulah dosa sempurna. Jika masih tetap keras hati dalam dosa, maka dosa akan terus bertumbuh sampai akhirnya menjadi sempurna. Dosa sempurna. Inilah dosa maut itu. Inilah dosa maut. Jadi bukan dosa yang berujung maut, tapi ini dosa maut langsung mati. Kenapa? Karena tidak akan pernah bisa bertobat kembali. Kita memang tidak tahu siapa yang sudah berdosa maut atau dosa tingkat 3, dosa sempurna. Kecuali mendapat peneguhan dari Roh Kudus. Jarang sekali. Tertentu ya, saya belum pernah dengar ada orang yang langsung menuding, kamu sudah gak bisa bertobat, kamu sudah pasti masuk neraka. Sudah. Enggak, saya tidak pernah dengar. Tapi karena firman Tuhan tulis, ada memang orang-orang yang sudah berdosa sempurna. Gini saudara ya, ini pengertian yang harus kita mengerti. Nah, jika kita gak mendapat peneguhan, dan memang sampai umur saat ini saya belum pernah mendapat atau menemukan orang yang mendapat peneguhan menuding orang berdosa maut. Saya sendiri belum pernah mendapat peneguhan, oh si A ini dosanya sudah sempurna. Tidak pernah. Nah, apa tugas kita? Apakah kita cari tahu ini dosa tingkat 1, 2, 3? Tidak perlu. Yang kita lakukan hanyalah terus menerus berdoa syafaat. Terus menerus berdoa buat orang-orang yang menjadi beban kita. Urusan mereka sudah berdosa tingkat 1 atau berdosa tingkat 2 atau berdosa sempurna sampai itulah dosa maut. Itu bukan urusan kita, itu penilaian Tuhan. Tugas kita adalah doa terus sampai terakhir. Jika sampai terakhir tidak bertobat,
maka berarti termasuk dosa sempurna. Inilah yang dinamakan dosa maut. Semisal terakhir didoakan akhirnya dia mati, dia bertobat. Oh, berarti orang ini toh sudah berdosa maut. Tapi apakah kita rugi? Kita doa terus menerus tidak rugi. Loh, kan ada ayatnya. Saya tidak mengatakan bahwa ia harus berdoa untuk itu. Ya ini karunia khusus. Bukan setiap kita bisa menilai. Nggak boleh. Tugas kita berdoa. Apa kita rugi? Nggak rugi. Itu doa yang berkenan kepada Tuhan. Berdoa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, memang dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 bahwa orang yang sudah berdosa maut tidak perlu didoakan. Tapi itu bukan pihak kita, pihak Allah. Kita tidak boleh jadi hakim. Tugas kita mendoakan, menasihati agar suatu saat mereka bisa bertobat. Memang jika ada peneguhan-peneguhan yang jelas dari Roh Kudus, maka boleh kita tidak berdoa sesuai Yohanes 5 ayat yang ke-16. Walaupun sesuai 1 Yohanes 5 ayat yang ke-16. Walaupun sampai seumuran saya melayani Tuhan, saya belum pernah menemukan orang yang dapat peneguhan seperti itu. Doa terus. Biar kita berdoa, bukan jadi hakim. Mengasihi jiwa-jiwa, ya. Nah, ada golongan dosa maut selain dari tingkatan. Kalau tadi dosa maut sesuai dengan tingkatan. Dosa manusiawi itu bukan dosa maut, tapi dosa yang berujung maut. Semua dosa biasanya tingkat 1, tingkat manusiawi. Ada tertentu namanya dosa dalam roh setan. Orang-orang yang berani berbuat dosa, berani, tidak wajar dosanya. Nah, itu dosa dalam roh setan. Itu juga bukan dosa maut, itu dosa yang berujung maut. Kita terus doakan, sehingga siapa tahu suatu saat dia bisa bertobat. Ketiga, dosa sempurna itu baru dosa maut. Dosa maut, dosa sempurna itu orang tersebut sudah tidak bisa bertobat lagi, tidak mau bertobat lagi. Itu dosa sempurna. Walaupun dosanya kecil, sombong, tapi terus sampai sempurna. Ya, tidak bisa bertobat, itu dosa sempurna, itu dosa maut. Ya, oke. Kemudian, saudaraku, tingkatannya ada golongan yang lain, yaitu jenis menghujat roh. Jadi golongan berdasarkan tingkatan, ini golongan berdasarkan jenisnya. Jenis dosa menghujat Roh Kudus adalah golongan dosa maut yang tidak bisa diampuni. Jadi saya akan tunjukkan ayat-ayatnya bagaimana dosa dalam dosa menghujat roh ini merupakan dosa maut, ya. Sebelum itu saya mau terangkan dulu tentang 5 tahapan Roh Kudus pergi dari hidup orang percaya. 5 tahapan. Tahap pertama, menduka citakan roh. Dalam bahasa Inggris itu grief, dalam bahasa Yunani lupeo, menyedihkan, menyengsarakan, mendukakan. Itu di dalam Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus berduka cita saat seseorang berbuat salah melawan firman Tuhan. Tentu saja Roh Kudus akan menegur, berbicara melalui perasaan hati. 1 Yohanes 3 ayat 21 kita bisa belajar. Roma 9 ayat 1. Juga melalui orang lain. Kamu kok berbuat salah. Itu teguran. 2 Tawarik 35 ayat 21. Nah, jika kita menolak teguran tersebut, maka Roh Kudus bersedih. Tahap ini merupakan tahap kelemahan seseorang. Kita perlu minta kekuatan Roh Kudus. Asalkan kita mau, Roh Kudus akan sanggup menguatkan kita agar menang dalam setiap keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Oleh karena itu kita harus mau menuruti Roh Kudus, karena hanya Dia yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Jangan menduka citakan roh. Tapi tahap pertama ini adalah tahap kelemahan. Kadang baca kitab, aduh males, ngantuk tidur. Roh Kudus sedih, nggak nurut. Waktu ngerjakan ujian, jangan nyontek. Tuh, gak bisa Roh Kudus. Tuhan, cuma tinggal 1 loh, nilai nanti turun. Nyontek ya, nyontek. Oh iya, jawaban sekian. Dapat nilai 100. Tapi Roh Kudus sedih. Ya, itu tahap 1, menduka citakan roh. Tahap kelemahan, ayo belajar. Jangan lemah terus, kuat. Ku kuat, Yesus kuasa. Kau kekuatanku. Jadi bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Sehingga
kita terus menang. Roh Kudus nggak sampai berduka cita. Nah, tahap kedua, jika tahap pertama terus-menerus dilakukan, maka masuk tahap kedua, yaitu menentang roh. Dalam bahasa Inggris itu resist. Yunaninya itu antipipto dalam Kisah Rasul 7 ayat 51. Nah, jika tahap pertama dilakukan terus-menerus, maka sudah termasuk tahapan menentang Roh Kudus. Secara terang-terangan kita menentang pimpinan dan nasihat Roh Kudus. Pada tahap ini seseorang sudah berani berbuat dosa. Dia memilih untuk berbuat dosa tanpa memperdulikan firman Tuhan dan teguran Roh Kudus. Enggak, aku mau pornografi, aku mau nyontek, aku mau nipu. Itu urusanku Tuhan. Tuhan ngurusi saat aku di gereja saja hari Minggu. Kalau Senin Sabtu ini urusan hidupku. Wah, udah mulai berani melakukan kata-kata yang kasar, kata-kata kotor, kata-kata yang jahat. Dan mulai terbiasa dalam berbuat dosa. Ini bahaya. Kita masuk dalam tahap kedua, itu menentang Roh Kudus, antipipto. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau sudah tahap kedua terus-menerus dilakukan, maka tahap ketiga, memadamkan roh. Dalam bahasa Inggris, quench. Bahasa Yunaninya sbenumi, SBNNUMI, atau memadamkan atau mengusir. Itu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Ini tahap ketiga. Jika Roh Kudus terus-menerus ditentang, dan tentu saja dia pasti berduka cita, maka lambat atau cepat dia akan pergi dari hidup kita. Pada kasus ini seseorang masih bisa berkata-kata dalam bahasa lidah, bahasa roh, walaupun itu seperti botol parfum yang kosong. Botol parfum ini ditumpahkan, ada isinya, memang kosong, tapi pada waktu kita bau masih ada baunya, wangi. Nah, orang-orang ditinggalkan Roh Kudus, yang Roh Kudusnya padam, masih baunya wangi loh, masih ke gereja loh, masih pelayanan loh, tapi nggak ada minyaknya, nggak ada urapannya. Hanya sekedar bisa bahasa lidah, bisa, wah, tapi hidupnya penuh dengan dosa. Itu memadamkan roh. Kenapa kok masih bisa bahasa lidah? Karena sudah hafal, sudah bahasa Jawa itu kulino, sudah hafal berbahasa lidah, tapi nggak ada kuasanya. Hidupnya penuh dalam dosa dan kefasikan. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Masih ke gereja, tapi nggak ada minyaknya, nggak ada urapannya, cuman baunya tok harum secara luar. Ke gereja, pelayanan, kelihatannya harum, tapi penuh bangkai. Roh Kudus mati, padam. Ini tahap ketiga. Tahap keempat, melawan roh. Dalam bahasa Inggris itu against. Dalam bahasa Yunani kata. Itu dalam Matius 12 ayat 32. Pada tahap ini, seseorang mulai melawan pekerjaan Roh Kudus. Mungkin mengata-ngatai, menghina, mengolok-olok. Roh Kudus sudah pergi dari hidupnya, diolok, dikata-katai. Pada posisi yang ini, saudaraku, hati-hati. Akibat yang dahsyat yaitu dosa tidak diampuni. Berdasarkan Matius 12 ayat 32. Saya bacakan Matius 12 ayat 32. Inilah dosa maut itu sendiri. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Loh, hati-hati. Tentu saja kita nggak bisa menghakimi seseorang karena dia karena semuanya itu perhitungan dari Tuhan. Nggak bisa, kamu menghujat Roh Kudus, kamu melawan Roh Kudus, kamu dosa nggak diampuni. Hati-hati, nggak boleh nggak menghakimi. Tugas kita tuh kasih. Jika ada orang yang melawan roh, kita hanya bisa mengingatkan, mendoakan. Jangan dibalas, nanti kita bereaksi dosa, kita sendiri salah. Kamu boleh gak percaya Roh Kudus. Jangan menghina, jangan mengolok-olok. Hati-hati loh. Kamu melawan roh, melawan pekerjaan Roh Kudus, hati-hati. Itu loh, ditegur aja, tapi jangan dibalas. Ya. Tahap keempat, tahap
melawan roh, itu dilawan, terang-terangan berbuat dosa dilawan, bahkan roh kudus dikata-katai. Nah, kalau seperti itu hati-hati dosa kelima. Tahap kelima itulah tahap menghujat roh. Dalam bahasa Inggrisnya itu blasphemy, atau bahasa Yunani itu blasphemeo dalam Lukas 12 ayat 10 dan Markus 3:29. Inilah tahap terakhir dalam melawan roh, yaitu sampai menghujat. Kalau sudah dikata-katai, diolok-olok, dihina Roh Kudus, hati-hati tahap kelima masuk dihujat. Jadi tahapan keempat dan kelima ini saling melengkapi karena sama-sama tidak bisa diampuni. Kalau tahap 1 menduga citakan roh, aman. Tahap 2 menentang Roh Kudus, ya masih bisa bertobat, masih bisa diampuni. Ketiga, memadamkan roh, ya Roh Kudus pergi. Tapi kalau kita bertobat masih bisa diampuni. Tapi sudah tahap 4 dan 5 mengata-ngatai, mengolok-olok, menghina, bahkan tahap kelima menghujat roh. Ingat, inilah dinamakan dosa maut. Nah, saya berikan 3 alasan mengapa menghujat atau melawan Roh Kudus itu merupakan dosa maut, dosa tidak diampuni, berdasarkan Matius 12 ayat 32. Pertama, Roh Kudus adalah meterai Allah. Efesus 4:30. Roh Kudus pergi dari hidup seseorang itu sama saja dengan kehilangan meterai Allah. Sehingga seseorang bisa tidak ikut pengangkatan. Seseorang tidak akan bisa ikut pengangkatan. Dengan kata lain, binasa atau ketinggalan. Kenapa? Ini gak bisa dengar suara sangkakala Allah. Ingat, ini alasan pertama. Alasan kedua, Roh Kudus adalah jaminan warisan. Efesus 1:14. Roh Kudus adalah tanda bahwa kita adalah kepunyaan Allah, milik Allah. Oleh Roh Kudus kita bisa berseru, ya Abba, ya Bapa. Galatia 4 ayat 6. Sehingga kita juga menjadi pewaris Allah melalui Kristus. Jika dihujat, Roh Kudus gak akan kembali lagi. Sehingga kita kehilangan warisan itu. Artinya masuk neraka, kita kehilangan kerajaan surga. Hati-hati kalau dihujat, Roh Kudus akan kembali, kehilangan warisan. Ketiga, Roh Kudus yang meyakinkan bahwa Yesus itu Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. Jika Roh Kudus dihujat, dengan kata lain, keyakinan bahwa Yesus itu Tuhan juga dihujat. Jika demikian, maka seseorang tidak akan masuk surga. Oh, nggak percaya Tuhan Yesus? Ya, jadi ini 3. Tingkatan menghujat roh, tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali mendapat peneguhan penuh dari Tuhan. Kita nggak boleh sama sekali menuduh orang ini menghujat roh, kamu gak bakal selamat, gak boleh. Walaupun orang tersebut menghina, mengolok-olok, gak boleh. Tugas kita mengampuni, mendoakan, nasihati, negur. Biarlah orang-orang yang berkata kasar terhadap Roh Kudus itu berurusan dengan Tuhan sendiri. Penilaian dari Tuhan. Tapi kita ingatkan, ya, ini yang dinamakan dosa maut, yaitu berdasarkan tingkatannya dosa sempurna, berdasarkan jenisnya dosa melawan atau menghujat roh. Ya, ini hati-hati, jangan sampai kita masuk dalam tingkatan dosa maut. Ada dosa, cepat bertobat, jangan keras hati. Bagaimana hitungan keras hati? Jika kau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Pada hari ini, Ibrani 3 ayat 15. Jadi pada waktu kita berbuat dosa, kita ingat, oh iya, firman Tuhan gak boleh nipu, perlu langsung bertobat. Jangan, enggak apa-apa. Oh, itu namanya menduga citakan roh. Enggak apa-apa. Menentang Roh Kudus. Enggak apa-apa. Melawan roh. Memadamkan roh. Mesti melawan Roh Kudus. Dikata-katai, dihujat, dihina. Aduh, bisa masuk dosa maut, saudaraku. Gak bisa masuk surga. Hati-hati ya. Ini sedikit pelajaran tentang dosa maut. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.